Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia berencana membentuk tim guna mempercepat penurunan suku bunga. Suku bunga semua pinjaman diharapkan akan menjadi single digit di akhir tahun 2017. Usai rapat koordinasi di kantor Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta badan usaha milik negara tidak lagi meminta bunga deposito yang tinggi. Sebab kondisi ini kontraproduktif dengan upaya pemerintah memangkas bunga kredit. Pemerintah berharap bunga deposito BUMN akan turun secara bertahap hingga akhir 2016. Kita melihat ya BUMN kalau mau sukses ya profitnya sajalah dinaikkan dari kegiatan utama, bukan dengan mengelola duit. Mengelola duit juga bagus, tapi ya nggak usah terlalu tinggi. Jadi akan ada batasan itu. Di antara ini internal pemerintah kan, ya. Jadi kalau ditanya nanti apa aturan, nanti Menteri Keuangan bisa menceritakan apa yang bisa dilakukan, ya. Kemudian juga Bank Indonesia akan mengambil langkah-langkah ya agar tingkat bunga kebijakan itu bisa secara bertahap turun, tapi inginnya cepat, jangan kemudian lambat-lambat. Artinya targetnya ini sampai akhir tahun nih, supaya dicapai apa yang digariskan tadi. Untuk mendukung upaya penurunan bunga, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan akan segera merevisi peraturan pemerintah tentang keuangan negara dan daerah yang berasal dari APBN dan APBD. Selain membidik BUMN, Kementerian Keuangan ingin memformulasikan tingkat batasan bunga simpanan milik asing. Ya, termasuk di sini adalah uang yang berasal di APBN, APBD, Badan Layanan Umum, maupun uang-uang pemerintah lainnya. Dengan aturan ini, maka seperti dikatakan Pak Menko, akan ada batasan untuk tingkat bunga simpanan atau tingkat bunga deposito tepatnya. Yang besaran nanti tentunya harus diformulasikan oleh tim dengan melihat bagaimana posisi BI rate, inflasi, dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah pemerintah yang akan menginisiasi upaya untuk mengurangi tingkat bunga ini. Karena selama ini kan uang pemerintah termasuk yang cukup banyak ada di perbankan, ya selain di Bank Indonesia, dan ini sangat mempengaruhi pergerakan tingkat bunga. Seluruh kebijakan penurunan bunga pemerintah akan menjadi stimulus fiskal bagi pertumbuhan ekonomi tahun ini. Hal ini melengkapi stimulus moneter berupa penurunan BI rate. Joy Dompas, Haryadi Jamal, Berita 1, Jakarta. Mampukah perbankan memangkas bunga pinjaman menjadi single digit di akhir tahun 2017? Langsung saja kita membahasnya bersama Kepala Ekonom Bank Bukopin, Sunarsip. Pak Sunarsip, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Berita 1 TV. Ya. Mampu nggak Pak single digit di tahun 2017? Agak cukup berat ya, tetapi sebagai inisiatif tentu kita harus support ya. Karena faktor bunga kredit itu kalau di Indonesia itu pertama yang memang paling bisa diatur, bisa diarahkan gitu ya, dibanding dengan faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi dunia usaha. Kalau dunia usaha kan tuh sebenarnya kan kalau kita biaya ekonomi tinggi kan sudah kita sering dengar, tapi itu sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Sulit untuk salah satu untuk mengurangi biaya itu ya memang dari suku bunga kredit. Cuman memang kalau itu kemudian dibebankan ke perbankan, nanti perbankannya yang memang agak agak kasihan. Pertama gini, struktur bunga kredit itu kan macam-macam isinya di dalamnya ya. Pertama adalah risiko kredit itu sendiri, yang kalau di Indonesia juga masih relatif tinggi gitu ya. Yang kedua adalah faktor dari behavior dari nasabah itu sendiri. Nasabah itu kalau yang punya duit besar itu punya banyak pilihan, dan terlebih lagi pilihan untuk naruh duit itu banyak, bisa ke bank, bisa bank itu pun juga banyak pilihan karena kita punya 120 bank.
Kalau di sini nggak nawarin bunga gede, bisa pindah ke bank yang lain. Bisa juga lewat SUN, surat utang negara, atau juga corporate bond. Itu juga bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan bunga deposito. Jadi situasi ini yang kemudian menyebabkan faktor bunga kredit itu menjadi tidak mudah untuk bisa begitu saja ditetapkan menjadi sekian persen karena memang faktor marketnya itu ya beragam, itu yang kemudian banyak tarik ulurnya, yang banyak menyebabkan bunga kredit tidak bisa serta-merta ditentukan seperti itu. Oke, ini seberapa tidak berdayanya perbankan menghadapi behavior dari nasabah, karena sepertinya sangat menentukan sekali gitu. Ya, awalnya karena sistem perbankan kita yang menurut saya ya tidak efisien ya. Kita punya 120 bank dengan bank yang kapasitasnya bermacam-macam. Ada bank yang kuat banget, ada bank yang kecil banget, ada bank yang modalnya besar, ada bank yang modalnya sangat kecil. Nah, kalau bank-bank besar dia punya bargaining position yang cukup bagus ya. Bank-bank kolek 3 itu bank kategori buku 3, buku 4 itu dia punya bargaining posisi yang bagus. Tetapi ada bank buku 2 dan bahkan buku 1 yang tidak punya bargaining posisi yang bagus. Dia lemah di jaringan ya, lemah di macam-macam, modalnya lemah gitu ya, sehingga mereka itu tidak menjadi tempat tujuan utama naruh duit oleh nasabah. Akibatnya apa? Bank-bank kecil ini kan butuh duit juga untuk bisa menyalurkan kredit ke nasabah kan. Maka dia nawarin suku bunga yang kredit suku bunga deposito. Itu upaya bank untuk merayu nasabah agar untuk naruh duitnya kan. Uangnya. Akibatnya apa? Nawarin dia bank itu ya. Oke, kalau misalnya pemerintah menetapkan suku bunga deposito turun, artinya bank buku 1 itu yang nantinya akan mati. Ini kan bukan bunga deposito yang diturunkan, tapi bunga kredit. Bunga kredit itu asalnya karena bunga deposito yang ditawarkan oleh bank itu terlalu tinggi. Nah, akibatnya bunga kreditnya jadi mahal. Jadi, kalau misalnya bunga kredit itu misalnya kecil gitu ya, ya otomatis memang mau nggak mau ya. Langkah pertama itu memang konsolidasi perbankan harus dijalankan dulu. Kalau bank itu sama-sama besar, punya bargaining posisi yang besar ya, maka nasabah juga nggak punya pilihan. Yang penting uang saya adalah safe. Arahnya behaviornya bukan nyari untung tapi nyari safe. Nah, ini kira gitu. Jadi kenapa sekarang bank besar itu bank buku 3 ke 4 itu relatif safe dipercaya oleh masyarakat, karena walaupun bunganya mungkin relatif lebih rendah. Karena apa? Ya safe-nya lebih terjamin, terus channelnya juga lebih banyak, servisnya juga lebih bagus gitu ya. Jadi udah kompensasinya lah, saya nggak dapat bunga besar tapi saya dapat servis yang lebih banyak. Kira-kira gitu. Langkah apa lagi yang harus dilakukan pemerintah agar target ini kan sudah digadangkan kemana-mana nih, single digit pada tahun 2017. Yang pertama tadi sudah disebutkan konsolidasi perbankan, apalagi yang harus dilakukan agar kita bisa menuju ke sana. Yang kedua adalah dunia usaha ya, dunia usaha, iklim investasi ya. Iklim investasi itu kan nanti terpengaruh terkait dengan nanti resiko kredit. Kalau iklim investasi nggak bagus ya, resiko kredit juga akan tinggi. Nah, bank itu akan pricing itu resiko ke dalam price in ya, ke dalam harga atau bunga yang ditawarkan bank kepada kredit yang ditawarkan kepada nasabah. Jadi banyak sekali ya. Nah, itu di dunia usaha. Ada satu lagi, kita harus punya namanya stabilitas makro yang terlihat dari indikator inflasi yang rendah. Rendah itu bukan berarti deflasi, tetapi inflasi yang dalam koridor, misalnya sekarang kalau misalnya 4%, mungkin bisa diturunkan menjadi 2-3%, tetapi itu pun harus ajak. Inflasinya tidak fluktuatif, naik turun. Patokan ajaknya ini dalam hitungan berapa kuartal atau berapa tahun? Harus panjang, 10 tahun misalnya. Kalau ada negara ya yang inflasinya itu dalam 10 tahun panjang itu cuma 1%, 2% seperti Jepang itu. Inflasinya rendah sekali. Itu yang kemudian menyebabkan Anda bisa lihat di sana suku bunga di Jepang. Berarti itu perjalanan untuk penurunan suku bunga masih sangat panjang dong. Kalau memang patokannya adalah inflasi yang ajak. Saya katakan relatif agak sulit ya kalau misalnya ditargetkan ke tahun 2017. Tetapi kalau pemerintah dan otoritas di lembaga otoritas Bank Sentral, otoritas OJK dan Bank Indonesia sama-sama bisa mewujudkan seluruh iklim itu tadi,
mulai dari sistem perbankannya, kemudian iklim dunia usahanya, lalu kemudian stabilitas makronya terjaga, ya saya kira nggak nonsen. Tapi mungkin kalau 1 tahun ke depan agak susah, karena gini, untuk mengukur misalnya inflasi itu sudah menjadi pakemnya Indonesia atau tidak, itu kan nggak bisa cuma 1 tahun 2 tahun. Oke, sekarang inflasi kita sekarang 4%, di bawah 4% ya tahun lalu ya. Sekarang targetnya juga 4%. Kan masih belum cukup. Tahun depan 3%, mungkin 5 tahun untuk belum bisa masuk kategori aja kan, kalau hanya 1 sampai 2 betul, tahun. Baik Pak Sunarsip, gitu. saya harus tahan dulu. Kita akan kembali lanjutkan diskusinya di segmen berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali.